Langkah pertama, buka lipatan kantung nafas dan pastikan nama serta kode booking sudah sesuai. Ambil nafas sebanyak 3 kali melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Pengambilan nafas pertama dan kedua, hembuskan dengan posisi Anda tetap menggunakan masker. Pengambilan nafas ketiga, hembuskan nafas dalam kantung udara hidung. Bu, lihat sini dong, Bu. 3 kali melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Udah kasih tahu kalau dia udah harus ini apa? Ini untuk Tadi ada berapa teman kelas? Pengambilan nafas pertama dan kedua, hembuskan dengan posisi Anda tetap menggunakan masker. Pengambilan nafas ketiga, pengambilan secara selesai, serahkan tabung udara pada petugas atau letakkan di tempat yang sudah disediakan. Langkah pertama, buka lipatan kantung nafas dan pastikan nafas Sini. Pengambilan nafas ketiga, hembuskan nafas dalam kantung udara hingga terisi penuh dan tutup kantung udara dengan menekan bagian berwarna biru. Pengambilan secara selesai, serahkan tabung udara pada petugas atau letakkan di tempat yang sudah disediakan. Nama serta kode booking bebas. Ambil nafas sebanyak 3 kali melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Pengambilan nafas pertama dan kedua, hembuskan dengan posisi Anda tetap menggunakan masker. Pengambilan nafas ketiga, hembuskan nafas dalam kantung udara hingga terisi penuh dan tutup kantung udara dengan Anti ini, Bu. Genose dengan pemerintah genose. selamat kenal sama hembuskan nafas. Mana, Bu? Genose, Bu. gampang udah Mudah ya? Enggak berat ya, Bu ya? Ibu yakin ya? Ini mau kemana nih, Bu? mau ke Jogja. Jogja. Dengan Ibu siapa? Mas ya. Ya udah, ya jadi kalau kita melihat untuk libur akhir pekan ini ya memang ada tanggal merah pada hari Jumat. Namun kalau kita melihat secara keseluruhan rata-ratanya itu hampir sama dengan libur akhir pekan biasa di masa pandemi. Karena memang untuk jumlah perjalanan KA-nya juga tidak ada penambahan yang signifikan. Jadi rata-ratanya seperti hari ini sekitar penumpang yang berangkat itu dari Pasar Senen ada sekitar 3.000 penumpang ya, kemarin lebih tinggi dan hari sebelumnya lagi itu sekitar 5 ribuan ya.
Nah ini memang jumlahnya kalau kita melihat seperti di hari Jumat akhir pekan biasa rata-rata sekitar ini. Kemudian untuk jumlah perjalanan KA-nya juga tidak jauh berbeda, tidak ada penambahan perjalanan jumlah KA, hampir sama sekitar 9 sampai dengan 15 KA yang berjalan ya kalau di akhir pekan ya, seperti itu. Nah kemudian juga yang penting untuk kita ingatkan pada libur akhir pekan ini untuk seluruh pengguna jasa, ini mohon untuk memperhatikan ketentuan yang terbaru yang berlaku mulai 1 April 2020, di mana untuk mereka yang menggunakan Genostes sebagai berkas untuk persyaratan yang dibawa untuk perjalanan KA jarak jauh, ini masa berlakunya 1 kali 24 jam. Jadi masa berlaku Genostes 1 kali 24 jam. Sementara untuk PCR test ataupun juga swab antigen ini 3 kali 24 jam. Dan pengguna juga sangat kami himbau untuk tidak datang bertepatan dengan berdekatan dengan jadwal keberangkatannya jika memang belum memiliki berkas persyaratan pemeriksaan deteksi COVID-19. Jadi mohon untuk mengatur waktu keberangkatannya. Nah kemudian juga kami juga menghimbau juga penumpang untuk datang H-1 ya tadi ya. Jadi kalau kita lihat ini akan kita informasikan terus ke pengguna karena memang untuk Genostes sendiri karakternya pada saat libur akhir pekan ini cukup padat peminatnya, sehingga di sini dibutuhkan pengaturan waktu dari pengguna untuk tidak datang berdekatan dengan jadwal keberangkatannya jika memilih Genostes di stasiun dan belum melakukan Genostes. Oke. Bu, terkait dengan tes Genostes sampai saat ini sudah berapa banyak sih Bu penumpang yang dilakukan tes Genos Hari ini? Ya, untuk hari ini di Pasar Senen sendiri sudah ada sekitar 1.000 ya pengguna jasa yang menggunakan layanan Genostes. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan, memang untuk saat ini Genostes itu jauh lebih diminati ya dibandingkan swab antigen layanan yang ada di stasiun. Nah, namun demikian karena memang cukup banyak calon pengguna yang memilih untuk Genostes, sehingga kita mohon untuk mengatur kembali. Jadi untuk pemeriksaan Genostes membaca hasilnya ini sangat cepat. Namun apabila dalam satu waktu yang bersamaan terjadi kondisi banyak yang ingin melakukan Genostes, tentunya akan membutuhkan hasil yang lebih panjang seperti itu. Nah kemudian kami informasikan juga untuk saat ini hasil dari Genostes sendiri ini tidak perlu lagi menunggu berkas secara fisik. Jadi sudah diberikan barcode sejak awal. Nah ini pengguna tinggal melihat memindai dari handphonenya masing-masing barcode tersebut. Nah untuk melihat hasilnya. Jadi tidak perlu lagi ditunggu di stasiun. Artinya bisa melakukan aktivitas yang lain setelah melakukan proses pengetesan. Oke, untuk tes Genos sendiri saat ini sudah ada yang dinyatakan reaktif begitu Bu? Ya ada. Jadi untuk Genostes sendiri memang ada yang reaktif ya. Namun memang datanya tidak akan langsung kami sampaikan ke Satgas COVID-19. Jadi memang secara ketentuan itu langsung kami sampaikan ke sana. Dan namun yang penting untuk diketahui adalah ketentuan apabila terjadi penumpang ataupun calon pengguna yang memiliki hasil reaktif atau positif ya. Jadi memang untuk pengguna yang memiliki hasil positif itu dipastikan tidak dapat berangkat menggunakan perjalanan KA. Tiketnya ini akan langsung dibatalkan, dibantu oleh petugas nantinya, dan yang bersangkutan akan diarahkan untuk memeriksakan diri lebih lanjut ke fasilitas kesehatannya di wilayahnya masing-masing, melaporkan ya seperti itu. Dan untuk diketahui juga ini nanti tiketnya akan dikembalikan 100%. Jadi akan dikembalikan 100% jika memang pada saat setelah melakukan Genostes memiliki hasil positif. Sudah berapa banyak Bu kira-kira Ya, jumlahnya? untuk data tersebut kita langsung sampaikan ke Satgas Covid, jadi nanti akan disampaikan secara keseluruhan yang biasa disampaikan ya per hari. Untuk harganya saat ini berapa Bu? Ya untuk Genostes sendiri saat ini harganya sebesar Rp30.000. Nah untuk pemesanan Genostes juga sekarang tidak harus membayar langsung cash di lokasi. Jadi pengguna jasa sekarang juga sudah bisa melakukan transaksi Genos ini melalui aplikasi KAI Akses, dan ini akan lebih cepat prosesnya. Jadi kami sangat menyarankan pengguna jasa yang akan melakukan Genostes di stasiun untuk dapat bertransaksi lebih dulu, melakukan pemesanan melalui aplikasi KAI Akses, karena nanti begitu tiba di stasiun mereka itu sudah bisa langsung masuk, tidak perlu lagi antri di nomor antrian untuk pemanggilan melalui proses administrasi dan lain-lain. Bu, apakah ada juga Bu yang udah bawa hasil tes sendiri dari rumah itu? Ya, jadi kalau berdasarkan surat edaran dari Kementerian Perhubungan dan gugus tugas dari Satgas COVID-19, berdasarkan dari surat edaran Kemenhub dan juga Satgas COVID-19, ada 3 jenis pemeriksaan yang diakui ataupun berkasnya dapat dijadikan
lampiran persyaratan untuk perjalanan KA jarak jauh, yaitu PCR test, kemudian juga rapid antigen dan juga genos test seperti itu. Nah, dari ketiga tes ini, 2 diantaranya seperti genos test dan juga antigen ini memang tersedia di stasiun. Namun demikian, masyarakat tidak harus melakukan pemeriksaan di stasiun. Artinya jika memang sudah memiliki berkas persyaratan, misalnya diperiksa di fasilitas kesehatan lain, ini juga bisa dijadikan bukti untuk persyaratan. Namun yang harus diperhatikan masa berlakunya. Tadi seperti yang saya sampaikan, mulai 1 April untuk layanan genos test ini berlakunya itu 1 kali 24 jam. Untuk swab antigen ataupun juga PCR test ini berlakunya 3 kali 24 jam. Ada alasan tersendiri nggak, Mbak? Kenapa jadi 1 kali 24? Jadi kalau mengenai aturan tersebut kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui surat edaran dari gugus tugas COVID-19 dan juga Kementerian Perhubungan. Nah, dalam hal ini di surat edaran nomor 27 yang terbaru ini ditentukan bahwa untuk genos test ini berlakunya yang diakui 1 kali 24 jam. PCR dan swab antigen itu 3 kali 24 jam. Oh, iya, Bu. Mbak. Bu, terbanyak tuh dari mana sih? Jurusan mana sih? Oke, untuk pengguna keberangkatan ini memang tujuannya paling banyak pemesanan itu untuk tujuan Jawa Tengah itu seperti Yogyakarta, Semarang, kemudian juga Purwokerto seperti itu. Sementara untuk Jawa Timur itu ada tujuan Malang, Surabaya, kemudian Jember juga ada ya. Bu, ini apakah ada kemungkinan Bu selain libur pasca juga untuk istilahnya mudik awal gitu Bu, menjelang Ramadan Bu? Kalau kita melihat sebenarnya tadi yang seperti kami sampaikan ya, karena memang jumlah KA yang kita operasikan tidak mengalami penambahan sehingga rata-ratanya ini hampir sama ya. Paling tinggi itu seperti misalnya di libur akhir pekan normal pada saat masa pandemi. Tapi kalau kita bandingkan dengan pada saat sebelum pandemi tentunya sangat jauh sekali berbeda, karena sebelum pandemi itu rata-rata KA berjalannya perharinya bisa sampai dengan 71 KA. Sementara untuk saat ini penyesuaian pada saat masa pandemi, KA yang berjalan itu untuk di akhir pekan biasanya yang terbanyak itu hanya sekitar sampai dengan 15 KA lah perharinya. Bu, terkait larangan mudik Bu, apakah terhadap penyetopan ini keberangkatan kereta Bu? Ya. Operasional. Jadi kalau terkait hal tersebut tentunya kita akan mendukung apa yang menjadi ketentuan pemerintah pada saat di masa angkutan lebaran nantinya. Kita akan ikuti apa yang menjadi ketentuan pemerintah karena ini merupakan salah satu upaya pencegahan dari penyebaran COVID-19. Nah, sampai dengan saat ini untuk area 21 Jakarta sendiri, tiket yang dapat dipesan memang baru sampai dengan jadwal keberangkatan 30 April. Untuk bulan Mei-nya belum dibuka, nanti akan kita sosialisasikan kembali. Yang pasti semua persyaratan akan mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jangan lupa subscribe ya.